Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita akan membahas yaitu bab 6 mengenai menghubungkan antar VLAN. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 10 materi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Nah, di sini kita akan belajar inter-VLAN. Untuk topologinya masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu router yang akan terhubung dengan switch. Nah, di sini saya sudah menambahkan routernya, lalu kita sambungkan dengan kabel otomatis. Dan di sini saya sudah menyediakan catatan yang nantinya akan kita konfigurasikan IP pada VLAN 1, VLAN 10, dan 20. Langsung saja kita buka terminalnya pada router. Nah, di sini kita masuk ke global. Dan di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu kemudian kita tambahkan IP untuk VLAN 1 karena IP-nya buat VLAN itu. Nah, IP-nya kita menggunakan 192.168.1 dan subnet masnya. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan command no shutdown. Lalu kita cek dengan nah, pada di sini IP-nya sudah ada ya. Selanjutnya kita buat sub interface, yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk sub interface-nya misalkan 10, kita ketikkan infa 0/10. Nah, sudah masuk ke sub interface. Selanjutnya kita jalankan nah, kemudian tambahkan IP-nya dan subnet masnya. Kemudian ketikkan no shutdown. Nah, kita lihat dengan komen. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk sub interface 20 dan IP. Kalian bisa perhatikan karena caranya sama. Dan di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi gateway pada tiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada PC 1 karena ia VLAN 10, maka gateway-nya adalah 192.168.1.10. Akan tapi karena PC 1 IP-nya 10.1, maka nantinya akan kita ubah menjadi 10.20. Begitupun pada VLAN 20, gateway-nya adalah 10.20.1. Nantinya PC 4 yang IP-nya ganti 20.1, kita ubah menjadi 20.20. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Nah, juga kita akan mengkonfigurasi terang pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu FA0/8. Kita buka switch. Nah, kita masuk ke interface. Kemudian ketika switch port, di sini jika sudah, kita bisa kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa kalian lihat di sini keterangannya sudah successful, artinya kita sudah berhasil. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root.
Pada konfigurasi DHCP server nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara manual. Langsung saja kita buka routernya. Masuk ke global mode. Nah, di sini kita pakai IP DHCP call line 10. Ini sebenarnya juga untuk namanya, tapi ini saya samakan saja untuk mempermudah. Lalu kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita gunakan 10.0. Kita ketikkan network. Dan jangan lupa masukkan subnet listnya. Nah, setelah itu kita konfigurasikan networknya dengan perintah berikutnya kita tambahkan DNS servernya agar bisa terhubung dengan internet. Nah, DNS-nya kita gunakan IP dari Google yaitu 888. Kemudian exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN 1. Jadi kalian bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah selesai, kita coba pada salah satu isinya. Pada bagian IP configuration, kita ganti menjadi DHCP. Kita tunggu requestnya IP address. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Maka kita sudah berhasil mengonfigurasi DHCP server. Masuk ke materi yang ketiga yaitu Swiss Layer 2 dan Swiss Layer 3. Nah, perlu kalian ketahui untuk Swiss multi-layer yang merupakan Swiss Layer 3, sedangkan Swiss 3 ini merupakan Swiss Layer 2. Bagaimana cara kita mengetahui? Ya, jadi untuk Swiss biasanya itu kita menggunakan tipe 2960. Sedangkan untuk multi layer kita menggunakan 360. Nah, angka 3 ini mendefinisikan ia berada di layer 3. Begitupun untuk Swiss 2910, angka 2-nya mendefinisikan ia berada di layer 2. Untuk perbedaan ada layer 2 ialah hanya bisa menghubungkan dengan network yang sama. Misalkan pada PC 1 dan PC 4 karena punya berbeda network kita, jadi Swiss 3 bisa membantu komunikasi, maka Swiss membutuhkan bantuan router agar bisa saling terhubung. Nah, sedangkan untuk layer 3 ia bisa menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa router, artinya ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. Lanjut ke materi yang keempat yaitu konfigurasi Swiss Virtual Interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang bersambung dengan MLS dan juga catatan untuk konfigurasinya. Yang pertama kita akan konfigurasikan IP-nya dulu. Nah, untuk PC 2 untuk PC 19 IP-nya dan subnet masknya ya teman. Dan untuk PC 20 IP-nya dan subnet masknya. Nah, selanjutnya kita buat VLAN, kita klik switch. Lalu di sini kita masuk ke mode global. Nah, kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, kita berikan nama yaitu programming. Nah, selanjutnya VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, jika sudah, kita masuk ke interface F0/2 karena dari Swiss ke PC interface-nya terhubung itu F0/2. Lalu ketikkan dan kemudian Swiss port. Nah, selanjutnya untuk interface yang mengarah ke PC 20 itu interface F0/3. Jadi kita masuk ke interface F0/3. Nah, selanjutnya kita ketikkan nah, jika sudah kita cek dengan dusu flying page.
Nah, maka sudah masuk ya teman-teman di sini. Untuk ke materi yang kelima yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SFI. Nah, kemudian kita akan memasukkan IP ke VLAN. Nah, kita masukkan ke VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan IP address-nya. Dan subnet mas ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita masukkan juga untuk VLAN 20 dan VLAN satunya. Kalian ini bisa perhatikan ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita cek dengan misalkan akunnya punya akun mau kita kasih di meeting kita masukkan data dia udah nah, kita spasi. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing isi sesuai dengan VLAN-nya. Nah, kita akan konfigurasikan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC pada ruangan 3. Untuk VLAN 10 kita masukkan 10.1 dan VLAN 20.1. Di sini perhatikan teman-teman. silakan apa namanya yang kemarin itu kita dari awal ya itu kamu harus tanya apa itu harus jawab. Nah, jika sudah kita buka switch. Dan kemudian kita cek dengan dan sini terdapat keterangan ICMP Registered Change is Entity, artinya switch MLS masih berada di layer 2. Maka di sini kita buat agar switch MLS di layer 3 dengan perintah sudah buka, artinya sistem MLS itu berada di layer 3. Kemudian kita bisa berikan paket. Kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu DHCP server pada MLS. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi DHCP server pada MLS. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita buka switch. Nah, lalu kita ketikkan IP di DHCP all flight VLAN 10. Dan kemudian masukkan network. Menang ah. Nah, di sini jangan lupa subnet passnya. Nah, lalu masukkan default routernya. Kemudian masukkan DNS server. Nah, sudah kita lakukan hal sama untuk VLAN 10 dan VLAN 1. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman.
jika sudah selesai, kita cek pada PC 19. Nah, kemudian pilih DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita masuk pada yang ketujuh, yaitu soal VLAN. Nah, oke teman-teman, kita akan coba untuk membahas soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru dan akan saya kelompokkan untuk PC pada bagian merah kita akan gunakan VLAN 10. Lalu untuk bagian kuning kita gunakan VLAN 20, bagian hijau VLAN 30, nah bagian biru VLAN 40, dan untuk VLAN ungu kita gunakan VLAN 50. Dan di sini saya sudah menyiapkan note untuk IP-nya ya teman-teman. Untuk materi yang ke-8 yaitu bahas soal inter VLAN routing. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama kita buat sub interface-nya terlebih dahulu dari PC yang mengarah ke switch, yaitu dari sini kita buat terlebih dahulu. Dan kemudian kita tekan shutdown. Dan selanjutnya kita buat sub interface 10. Kemudian kita konfigurasikan. Lalu masukkan IP address-nya. Dan juga subnet address, teman-teman. Nah, jika sudah kita buat juga untuk VLAN 20, 30, 40, dan 50. Nah, kalian bisa belajar ya, teman-teman. Nah, lalu kita cek. Nah, IP-nya di sini sudah masukin dan statusnya up. Selanjutnya kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP. Kemudian masukkan network-nya. Dan lalu masukkan default-nya. Kemudian DNS servernya. Nah, jika sudah kita lakukan hal yang sama pada VLAN yang lain. Nah, jika sudah selesai, nah masuk materi yang selanjutnya yaitu VLAN dan trunking. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN switch-nya. Kita buat dari switch terlebih dahulu, switch 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk VLAN itu tidak saya berikan nama. Jika sudah, kita juga membuat untuk VLAN 20-nya.
Nah, kemudian kita cek dengan Duso Plan Brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga pada switch 2 dan switch 3. Nah, kalian perhatikan ya teman-teman. Kemudian switch 3. Nah, selanjutnya kita masuk interface ke VLAN pada switch 1. Nah, kita ketikkan interface rank FA0 slice 2/3. Lalu ketikkan switch port. Dan kemudian kita masuk juga untuk VLAN 20-nya. Ketikkan interface rank FA0 slice. Dan kemudian masuk juga untuk VLAN 20-nya, kita ketikkan interface rank FA0 slice 6-7. Nah, kalian bisa lakukan sama untuk VLAN di setiap switchnya. Untuk switch 2 dan switch 3 akan saya percepat ya teman-teman. Nah, sudah selesai, kita bisa konfigurasikan terangnya pada switch 1 yang interface-nya yang mengarah ke switch. Kemudian switch port. Lalu kita cek dengan nah, apa sudah trunking ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada switch 2. Di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 trunk, yaitu yang mengarah ke router switch 1 dan switch 3. Nah, kemudian pada switch 3 kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita tekan switch port. Nah, kita akan sudah trunking ya. Nah, masuk materi yang terakhir yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, sekarang kita akan menguji ping dan DHCP misalkan pada PC 1. Nah, kita masuk ke IP config. Di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul IP secara otomatis. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.